Memanfaatkan libur nasional, sejumlah penumpang di Terminal Kalideres mulai melakukan perjalanan mudik di awal waktu. Kota Padang, Palembang, dan Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan favorit pemudik Lebaran tahun ini. Para pemudik mengaku berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan lonjakan harga tiket. Ya, karena biar gak terkena macet juga. Terus juga kalau misalkan kalau pulang di awal bulan April itu semuanya udah pada sold out semua itunya, tiketnya. Nah itu masalahnya kalau naik pesawat ya kalau di bulan puasa itu harga tiketnya udah mahal. Jadi ya udah kita naik bus aja, mumpung kan masih murah. Peningkatan arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan terjadi pada H-7 Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 8.000 orang. Mulai penumpang itu peningkatan yang cukup signifikan itu akan terlihat itu di H-7 ya. H-7 atau pada tanggal 3 April tahun 2024. Dan untuk puncak arus mudik diperkirakan di Terminal Bus Kalideres itu akan terjadi pada H-4 atau H-3 angkutan Lebaran, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal 6 dan 7 April 2024. Saat ini tiket bus untuk perjalanan tanggal 5, 6, 7, dan 8 April dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera sudah habis terjual. Namun pengelola Terminal Kalideres akan menyiapkan tambahan armada bus untuk melayani lonjakan jumlah pemudik ini. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Ilham Zarkasih, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Berbeda dengan Terminal Kalideres, hari ini situasi Terminal Pulau Gebang, Jakarta belum dipenuhi penumpang. Meski begitu, jumlah pemesanan tiket sudah meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Jelang arus mudik Lebaran 2024, situasi Terminal Pulau Gebang, Jakarta masih belum dipenuhi banyak penumpang. Hingga saat ini zona keberangkatan masih didatangi sejumlah warga yang ingin melakukan pemesanan tiket. 544 penumpang telah melakukan keberangkatan hari ini, di mana Terminal Pulau Gebang menyiapkan 66 armada bus untuk mengangkut penumpang. Biarin kita dapat lancar aja perjalanan, kalau jauh-jauh belum Lebaran kan lancar jalannya, jadi badan juga enak, nggak capek. Menghindari kemacetan dan kepadatan penumpang mudik Lebaran. Naik bis karena naik bis lebih nyaman, kalau naik kereta masih jauh, bis lebih dekat sama rumah. Tujuan Jawa Tengah, Pekalongan, dan sekitarnya menjadi tujuan terbanyak yang dipesan penumpang. Warga diimbau untuk melakukan mudik lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan. Puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang diprediksi pada 5 hingga 8 2024. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Firmansyah, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Gelombang pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta meningkat di hari ke-18 Ramadan. Di masa libur panjang akhir pekan, lalu lalang warga yang hendak pulang ke kampung halaman dengan berbagai tas bawaan membuat suasana di Stasiun Pasar Senen lebih sibuk. Sebagian warga sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Selama periode angkutan Lebaran 2024 terdapat 1.600 perjalanan kereta api. Rata-rata per hari sebanyak 77 kereta melayani perjalanan kereta jarak jauh, baik dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024, kurun waktu 22 hari sebanyak 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya. Berangkat dari Stasiun Gambir ada 40 kereta api, sedangkan untuk Pasar Senen sebanyak 37 kereta api. Dengan total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat atau 43.506 seat per harinya. Ya, 2 minggu menjelang Lebaran 2024, kondisi di Bandara Soekarno-Hatta terpantau normal. Per hari ini tercatat 943 pesawat dioperasikan dengan 122.000 penumpang.
Volume penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih terpantau normal 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Artinya belum ada peningkatan pesawat dan penumpang secara signifikan. Per hari ini tercatat sekitar 122.000 penumpang melakukan perjalanan udara dengan 943 pesawat yang dioperasikan. Dengan jumlah penumpang terbanyak melalui Terminal 3 mencapai 62.000 penumpang. Namun demikian, tak sedikit penumpang yang pergi untuk melakukan mudik lebih awal atau sekedar menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan 3 tujuan favorit, yakni Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya untuk penerbangan domestik, serta Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah untuk penerbangan internasional. Iya, mudik lebih awal aja. Oke, kemana Bu mudiknya? Ke Padang. Padang. Rencananya mau berapa hari? Totalnya 21 hari, 3 minggu. 3 minggu. Ini sendirian aja atau sama keluarga lain? Sama suami. Sama suami. Saya mau ke Tanjung Pinang sama istri saya. Oke, ini Gitu. mudik lebih awal berarti ya? Betul, mudik Berapa lebih awal. hari rencananya masih sana? Saya itu hampir sebulan ya. Balik lagi ke sini tanggal 25. Oke, ini 25 emang April. sudah mempersiapkan dari lama dan pesan tiket dari lama? Ya, saya sudah pesan tiket itu dari bulan Januari ya. Itu saya sudah pesan tiket, sudah direncanakan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 6 April 2024 atau H-4 menuju Lebaran dengan prediksi penumpang sebanyak 188.000 penumpang dan 1.212 pesawat yang dioperasikan. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Abdul Rosyid, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui suasana persiapan mudik, sudah bergabung bersama kami ada Ismalia yang ada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian juga ada Giselia Nurrahma yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saya ingin ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen? Apakah sudah terlihat geliat pemudik yang hendak berangkat ke kampung halaman lebih awal hari ini? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Mudik memang menjadi tradisi terutama bagi umat muslim yang sudah 1 bulan berpuasa. Ini nantinya ketika Idul Fitri ini mereka akan pulang ke kampung halamannya. Dan saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen yang memang terpantau sedari tadi atau sedari tadi siang memang sudah cukup ramai oleh para penumpang yang hendak mudik lebih awal. Dan di sini bisa saya tunjukkan bersama juru kamera saya Damar Wicaksono di layar kaca Anda. Ini banyak sekali para pemudik yang beserta keluarganya maupun juga teman-temannya yang hendak berlibur atau pulang ke kampung halamannya, dan mereka juga terlihat membawa banyak barang bawaannya atau oleh-oleh dari Jakarta untuk dibawa ke sanak saudaranya atau keluarganya tercinta di kampung halamannya. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, sebagai informasi per data tanggal 29 Maret 2024 ini sudah ada 500.000 lebih tiket yang terjual di daerah operasional 1 Jakarta di Stasiun Pasar Senen maupun juga di Stasiun Gambir. Dan juga sudah ada 1.677 kereta api yang akan melayani perjalanan, dan ini bisa jika diperhitungkan ini ada sekitar 40 kereta api yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Gambir, dan juga ada sekitar 37 kereta api yang akan melayani perharinya di Stasiun Pasar Senen. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, PT KAI ini juga telah menyediakan 900.000 lebih tiket untuk masa mudik kali ini. Dan juga untuk prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 hingga 9 April karena di sini volume penumpang sudah meningkat hingga 40.000 penumpang. Dan untuk puncak arus mudik ini diprediksi terjadi pada tanggal 15 April 2024 dengan volume penumpang juga sama 40.000 penumpang. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, kereta api memang menjadi transportasi atau moda transportasi favorit bagi para pemudik ini yang akan pulang ke kampung halamannya. Dan untuk destinasi wisata atau kampung halaman atau kampung yang akan dituju yang paling favorit ini ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan juga Bandung. Dan juga PT KAI juga menghimbau bagi para penumpang atau pemudik yang belum mendapatkan tiket di tanggal 8 dan 9 April ini bisa membeli tiket di tanggal 31 Maret dan 3 April karena masih tersedia hingga volume penumpang masih tersedia hingga 40% sampai 61%. Tidak hanya di Stasiun Pasar Senen atau ini ada juga di Bandara Soekarno-Hatta. Silakan, ada rekan saya Giselia Nurrahma, silakan laporan Anda.
Baik, terima kasih Isma. Sama seperti di Stasiun Pasar Senen Jakarta, saat ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, terpantau cukup ramai dari hari biasanya. Namun memang belum ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Terpantau per hari ini sekitar 122.000 penumpang melakukan perjalanan udara dengan 943 pesawat dan jumlah penumpang terbanyak ada di Terminal 3 yang mencapai 62.000 penumpang. Pemirsa, tidak sedikit para penumpang ini melakukan perjalanan mudik lebih awal atau sekedar menghabiskan libur akhir pekan. Tadi kami juga sempat bertanya dengan beberapa penumpang, mereka memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama dan untuk menghindari kenaikan harga tiket. Adapun 3 tujuan atau destinasi favorit penumpang adalah Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya untuk penerbangan domestik. Sementara untuk penerbangan internasional, destinasi favoritnya adalah Singapura, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah. Pemirsa, sebagai informasi, untuk puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini diprediksi terjadi pada tanggal 6 April 2024 atau H-4 sebelum Idul Fitri dengan prediksi penumpang sebesar 188.975 orang dan 1.212 penerbangan. Sementara untuk arus balik Lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 15 April 2024 atau H+4 setelah Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 192.054 orang dan 1.117 penerbangan. Kemudian berbicara mengenai persiapan dan juga harga dari tiket pesawat, Bandara Suta juga sudah melakukan beberapa persiapan, di antaranya yakni rem safety campaign di sisi udara, lalu terminal safety campaign dan juga uji kelistrikan di Bandara Suta. Adapun lonjakan puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi mulai 3 April hingga 16 April 2024. Sehingga bagi Anda pemirsa yang akan mudik menggunakan pesawat atau transportasi umum lainnya, dihimbau untuk membeli tiket jauh-jauh sebelum keberangkatan karena memang harga tiket Lebaran apalagi saat Lebaran seperti ini akan mengalami kenaikan. Demikian, kembali ke Anda, Syafa. Iya, terima kasih Giselia Nurrahma langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya tadi ada Ismalia dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya telah menghentikan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan jurnalis senior Aiman Wicaksono. Kini Aiman dan semestinya siapapun memiliki hak kebebasan berpendapat. Mari kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, ada Bapak Abdul Haris Semendawai. Selamat sore Pak Abdul Haris, apa kabar? Selamat sore Mbak. Ya, Pak Abdul Haris, apa dasar surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM yang menyatakan bahwa Aiman memiliki hak kebebasan berpendapat sehingga tidak semestinya diproses di kepolisian? Ya, jadi bulan Februari yang lalu ya, Komnas HAM telah menerima laporan, pengaduan, bahkan datang secara langsung ke kantor Komnas HAM terkait dengan rencana waktu itu untuk menjadikan Aiman sebagai tersangka, dan kemudian Komnas HAM sudah menyatakan bahwa mempelajari ya dari laporan yang disampaikan, dan kami menilai bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aiman itu merupakan bagian dari bentuk dalam rangka untuk menjaga demokrasi dan masih dalam koridor kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Nah, oleh karena dan kita tahu bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berekspresi itu merupakan satu hak asasi manusia, hak dasar, kebebasan dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional. Jadi ini merupakan satu hak dasar, dan kami lihat bahwa apa yang dilakukan Aiman ini sesungguhnya dalam rangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan gitu. Nah, karena itu sudah seharusnya tidak direspon dengan cara kriminalisasi. Nah, oleh karena itu kami memberikan rekomendasi, Komnas setelah mempelajari hal tersebut, kami memberikan rekomendasi agar jangan dilakukan kriminalisasi. Ini bagian dari melaksanakan hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi gitu.
dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar gitu loh. Jadi dan Undang-Undang Dasar ini kita tahu bahwa dia merupakan undang-undang tertinggi di Indonesia ini gitu loh. Jadi kalau ada undang-undang lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, harusnya undang-undang lain itu yang dikalahkan gitu. Iya, Jadi berpegang pada Undang-Undang Dasar. baik. Gitu. Baik, kemudian bagaimana dengan pemulihan nama baik dan juga bukti-bukti yang disita oleh kepolisian? Ya, dan tetapi kita tentunya apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh kepolisian dan kami kira ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM juga. Jadi kami menyambut baik ya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerbitkan SP3 dengan demikian bahwa sudah tidak ada lagi penyidikan terhadap kasus ini. Berarti sudah bukan suatu tindak pidana gitu ya. Nah, oleh karena itu semua barang-barang atau benda-benda yang disita terkait dengan dugaan tindak pidana itu harus dikembalikan kepada yang memilikinya gitu. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut kami suatu hal yang mendasar yang harus dilakukan karena kalau tidak nanti akan terkena tindak pidana gitu loh. Karena itu artinya merampas barang seseorang ya. Nah, kalau masih dalam tahap penyidikan, memang pihak penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan atau penggeledahan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tetapi kalau sudah dinyatakan kasusnya diberhentikan, berarti kan harus dikembalikan kepada yang berhak. Gitu. Nah, terkait dengan pemulihan ya, pemulihan nama baik, kan sebenarnya sudah ada ketentuannya bahwa untuk mereka-mereka yang kemudian dihentikan penyidikannya di SP3 gitu ya, itu sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi nama baik. Dan rehabilitasi nama baik ini bahkan sudah ada ketentuan juga bahwa untuk rehabilitasi ini bukan hanya memulihkan nama baik, bahkan pada titik-titik tertentu itu disertai juga dengan ganti kerugian gitu. Tapi kita juga kita perlu memastikan lebih lanjut tentunya terkait dengan apakah memang kita perlu atau Pak Mas Aimannya perlu untuk menuntut ganti kerugian karena ini ketentuan sudah ada dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya terkait dengan rehabilitasi nama baik gitu untuk orang-orang yang dinyatakan sebagai tersangka tapi kemudian di SP3 atau ketika ya. Silakan. Baik, Pak Abdul Haris, setiap warga negara Indonesia dijamin untuk bebas berpendapat, namun di satu sisi ada jerat pasal ujaran kebencian atau dugaan penyebaran hoax. Nah, kemudian untuk kedepannya bagaimana agar setiap warga negara Indonesia atau para jurnalis bisa tetap berani untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus takut dikriminalisasi? Kita lihat ada beberapa perkembangan baru yang cukup menggembirakan ya sebenarnya ya. Dan tentunya ini harus kita jaga kondusivitasnya. Yang pertama adalah beberapa waktu lalu kan ada putusan terkait dengan Haris dan Fathia yang dinyatakan bebas oleh pengadilan ya. Kemudian ini juga Aiman dinyatakan SP3 dan kemarin juga MK, Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya dinyatakan tidak mengikat secara hukum gitu ya. Padahal itu sering digunakan untuk menjerat mereka-mereka yang dituduh mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini satu perkembangan yang baik sekali dan karena itu perlu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat ini harus dibuat rambu-rambu yang jelas, tidak bisa lagi pasal-pasalnya itu elastis atau fleksibel gitu. Tetapi kapan seseorang itu bisa dinyatakan mencemarkan nama baik, fitnah dan lain sebagainya itu memang harus ada ukurannya secara tegas. Misalnya kalau seseorang melihat adanya sesuatu yang tidak benar kemudian dia menyampaikan itu ke publik ya, apalagi misalnya seorang jurnalis itu kan memang sebagai tugasnya gitu, tidak selayaknya mereka dikriminalisasi gitu.
Nah, kecuali kalau misalnya seseorang yang memang tidak memiliki dasar fakta, kemudian dia membuat-buat cerita, kemudian menjatuhkan nama baik seseorang, mungkin itu masih bisa disebut sebagai pencemaran nama baik atau fitnah dan lain sebagainya. Tapi karena itulah saya kira aturan yang lebih rigid terkait dengan kapan seseorang dinyatakan sebagai melakukan pencemaran dan lain sebagainya, itu harus dibuat sedemikian rupa. Mengingat hal ini merupakan hak dasar yang harus dijamin dan ini merupakan suatu hak yang sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas negara demokratis gitu. Kalau tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat dalam suatu negara yang demokratis, ya sulit untuk bisa mengontrol misalnya jalannya pemerintahan. Dan kita tahu bahwa kalau tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat, maka mereka yang berkuasa bisa bertindak sewenang-wenang. Karena ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Informasi pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan ramai dibicarakan publik. Selain gaji rutin atau tetap yang pasti diterima karyawan, pajak penghasilan atau PPh 21 juga akan dikenakan bagi penghasilan karyawan yang sifatnya tidak teratur atau tetap. Pemotongan pajak THR ini mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023, di mana tunjangan hari raya dikenakan PPh 21 atau potongan pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. THR, bonus, atau penghasilan apapun itu dikenakan pajaknya bukan baru-baru ini gara-gara TER ya. Sejak tahun berapa, Bu? Itu ya dari zaman dulu deh, dari memang Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diperkenalkan. Karena secara prinsip setiap tambahan kemampuan ekonomis itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti, THR bukanlah bagian dari bonus, sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak. That's not a bonus gitu kan. Nah, kalau best practice-nya di negara lain itu seperti tunjangan atau allowance untuk musim panas ya, liburan gitu. Iya. Jadi kalau orang pada saat musim panas itu di Eropa itu diberikan uang gitu ya supaya mereka bisa liburan gitu. Nah, ada juga uang cuti juga kayak gitu. Jadi kalau THR dipajaki is too much. Jumlah PPh 21 yang dipotong pada saat bulan diterimanya THR akan otomatis lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar. Lain halnya dengan potongan THR terhadap pihak swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS tidak terkena potongan pajak penghasilan karena dibayar oleh negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Idul Fitri masih 2 minggu lagi, namun kawasan Little Bangkok yang berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta sudah mulai ramai dipenuhi pembeli. Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, kawasan Little Bangkok Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai dipadati pembeli sejak Jumat pagi. Pengunjung rata-rata memenuhi toko yang menjual baju muslim dan juga mukena yang akan digunakan pada hari raya. Berbagai jenis motif baju muslim menjadi daya tarik bagi pembeli. Selain itu, beragam baju lainnya juga banyak diminati, mulai dari baju lokal hingga baju impor yang berasal dari Thailand dan Cina. Jadi terutama yang diburu itu gamis dan kaos-kaos, apalagi gamis kan untuk sholat Id, yang mungkin mau kena, yang pokoknya banyak nih buat beli sanak saudara. Kembali di iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, ibadah Jumat Agung umat Kristiani di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat. Rangkaian ibadah Jumat Agung dibuka dengan kegiatan Jalan Salib Kreatif. Organisasi Orang Muda Katolik Katedral Jakarta menggelar pertunjukan visualisasi Jalan Salib Kreatif. Kegiatan ini digelar di pintu utama Gereja Katedral jelang ibadah Jumat Agung yang digelar tepat pukul 12 siang. Ibadah Jumat Agung dipimpin oleh Romo Edi Mulyono dengan diawali oleh pertunjukan Jalan Salib Kreatif.
Di Gereja Katedral, ibadah Jumat Agung dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pada pukul 12, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihak gereja menyediakan total kursi sebanyak 2.700 kursi. Ya pemirsa, untuk teman-teman dan saudara umat Kristiani, selamat menjalankan ibadah Jumat Agung. Dan rekan Elsy Casey akan melaporkan suasana terkini ibadah Jumat Agung langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat malam Elsy, bagaimana perayaan ibadah Jumat Agung di sana? Silakan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dosa telah membawa kami kepada kegelapan maut, tetapi berkat sengsara Putra. Selamat malam Elsy, silakan dengan laporan Anda. Ya, Nadia dan juga pemirsa. Memang untuk mengingat kembali dan juga mengenang seperti apa kisah sengsara dan juga wafat dari Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta menggelar ibadah Jumat Agung yang hari ini digelar 3 kali, pertama pada pukul 12, 15, dan 18. Sekarang telah berlangsung misa ketiga atau misa terakhir untuk hari ini yang baru saja dimulai pada pukul 6 malam ini. Misa ini dipimpin oleh Pastor Yohanes dan pada tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mengusung tema yaitu solidaritas dan juga subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini juga menjadi pesan yang disampaikan pada saat ibadah, yaitu Jumat Agung menjadi saat bagi umat Kristiani untuk mengenang dan juga mengingat kembali pengorbanan dan juga menyebarkan cinta kasih. Demi memastikan keamanan dan juga ketertiban, pihak kepolisian juga telah menurunkan sekitar lebih dari 300 personil kepolisian. Dan pada saat ini seperti Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, ada sekitar 2.700 umat Katolik yang sudah memadati Gereja Katedral, dan mereka yang hadir saat ini secara offline, baik di luar maupun di dalam gereja. Ada juga yang menyaksikan misa secara online melalui kanal YouTube dari Gereja Katedral Jakarta. Dan misa secara hybrid ini diperuntukkan agar masyarakat Indonesia yang mungkin berada di luar Jakarta juga dapat menyaksikan ibadah Jumat Agung, dan mereka yang mungkin berhalangan untuk hadir secara offline karena memang situasi sekarang masih sangat penuh dapat menyaksikan secara online. Dan memang ibadah Jumat Agung ini merupakan salah satu dari rangkaian Pekan Suci dalam kalender Kristiani, di mana Pekan Suci dimulai pada Minggu Palma yaitu pekan lalu, kemudian kemarin terjadi prosesi Kamis Putih, dan hari ini dilanjutkan dengan prosesi Jumat Agung. Besok akan dilangsungkan ibadah untuk Sabtu Suci, dan puncaknya adalah Minggu Paskah yang akan terjadi di lusa pada hari Minggu. Tentu kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa berlangsungnya ibadah di Gereja Katedral. Kita sama-sama berharap ibadah dapat berlangsung dengan khusyuk dan juga hikmat, dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda. Tapi untuk saat ini kembali ke Valerie di studio. Baik, terima kasih rekan Elsy Casey melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, hari libur, suasana di Pantai Ancol, Jakarta Utara sepi. Namun sejumlah warga tetap memilih menghabiskan libur panjang di Ancol karena dekat dan murah. Suasana di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara sepanjang pagi hingga siang cenderung sepi. Meskipun hari ini merupakan hari libur perayaan Paskah, namun tak banyak warga yang datang untuk berwisata. Biasanya selama bulan Ramadan, kawasan Ancol ramai di sore hari. Karena Ancol memberlakukan tiket gratis setiap pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Aja yang ngambil waktu dari pagi hari sampai dengan siang? Pagi kebetulan sepi pasti. Kalau sore kan orang pada ngabuburit, mungkin pasti rame. Karena kita bawa anak-anak juga. Sebenarnya pilih Ancol karena nggak tahu ya. Tadi mau kemana tujuannya dari Istiqlal. Terus ya udah akhirnya pilih tempat yang sepi. Terus kayaknya Ancol enak deh pagi-pagi sepi. Terus kayak suasananya adem aja kan. Pemirsa, Kementerian Pertanian menambah alokasi anggaran subsidi pupuk bagi para petani Indonesia senilai 28 triliun rupiah. Penambahan ini mencatat sejarah baru bagi pertanian Indonesia, di mana jumlah total anggaran subsidi pupuk ini mencapai 54 triliun rupiah. Amran Sulaiman menyerahkan alokasi penambahan pupuk subsidi secara simbolis sebesar 28 triliun rupiah.
untuk petani seluruh Indonesia. Penyerahan dilakukan usai peninjauan pertanaman padi di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dengan penambahan ini, kini total anggaran pupuk subsidi mencapai 54 triliun rupiah dan menjadi sejarah baru bagi pertanian Indonesia. Penambahan anggaran pupuk subsidi diharapkan bisa membantu petani mempercepat proses tanam dan meningkatkan produksi dalam negeri demi mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu 28 triliun. Hari ini kami serahkan mewakili Gubernur, Bupati seluruh Indonesia, diwakili Ibu Bupati Mamuju. Dan ini adalah titik balik kebahagiaan petani. Ini adalah di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, ini adalah hari kebahagiaan petani seluruh. Ucapan terima kasih pun disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju serta para petani atas perjuangan Menteri Pertanian dalam penambahan alokasi pupuk yang memang menjadi kebutuhan petani Indonesia selama ini. Volume pupuk subsidi di tahun 2024 meliputi pupuk kimia dan juga organik untuk 9 komoditas di Indonesia. Hal ini mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Kementerian Pertanian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, berbagai persiapan terus dilakukan menjelang arus mudik Lebaran tahun 2024. Diprediksi jumlah pemudik pada tahun ini akan meningkat mencapai 50%. Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah jelang arus mudik Lebaran 2024. Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan meningkat signifikan, bahkan mencapai 50% dibanding dengan tahun sebelumnya. Setidaknya 3 titik diperkirakan Kementerian Perhubungan akan mengalami lonjakan pemudik. 3 tempat yang struggling itu adalah 3 tempat. 1 Cipali, karena di sana itu akan ada dari Jakarta, tapi juga ada dari Cisendawu. Nanti detailnya Pak Korlantas bisa sampaikan. Yang kedua di Merak, karena jumlah 193 juta itu sebagian besar di sana. Tetapi kita sudah ada cara untuk gunakan Verizi, di mana orang harus melakukan kegiatan pemesanan 1 hari sebelum berangkat, sehingga tidak terjadi penumpukan. Lalu di Ketapang. Tapi ada juga hal-hal yang kita mapping untuk di laut seperti di Batam, di Samarinda, di Sulsel, Madura, untuk kapal-kapal bisa terjadi suatu limpahan ya. Nah, oleh karenanya kami sudah koordinasikan dengan Kapolda. Kemarin Pak Kapolri sudah mengumpulkan semuanya dan kami sudah mention kepada Kapolda untuk melakukan satu kegiatan pemantauan dan mencarikan problem solving bagi kegiatan itu. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang, pihak kepolisian sudah memetakan titik-titik krusial yang berpotensi terjadi peningkatan volume kendaraan. Jadi 70% lebih masyarakat kita akan melakukan perjalanan mudik. Artinya 193,6 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik maupun wisata pada musim Lebaran tahun ini. Kita sudah menyiapkan beberapa skema ya. Kemudian kita juga sudah memetakan titik-titik krusial yang mungkin nanti akan menjadi potensi kemacetan maupun kecelakaan. Sementara itu, meski Hari Raya Lebaran masih 2 minggu mendatang, namun sejumlah lokasi sudah mulai dipadati pemudik. Seperti kawasan Terminal Bis, Stasiun Kereta Api Senen, hingga Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jumlah pemudik Lebaran 2024 diprediksi mencapai 193 juta orang, meningkat 50% dari tahun lalu. Dan apa saja yang sudah disiapkan pemerintah, kapan puncak arus mudik, dan berbagai kesiapan lainnya, kita akan membahasnya malam ini bersama juru bicara Kemenhub, Adita Irawati. Assalamualaikum, selamat malam Bu Adita.
Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Nadia. Iya, Bu Adita, ini kurang dari 2 pekan menjelang Hari Raya. Apa saja persiapan Kementerian Perhubungan menjelang arus mudik nanti? Ya, kami sejak berbulan-bulan yang lalu ya sudah berkoordinasi dengan seluruh unsur ya, baik itu kementerian lembaga terkait maupun juga dengan stakeholders, khususnya operator transportasi di seluruh Indonesia. Dan dari koordinasi itu kami lakukan dengan antara lain melakukan berbagai macam kesiapan terkait layak operasian dari alat transportasi maupun juga sosialisasi yang sudah mulai dilakukan juga oleh stakeholders. Lalu yang kedua, kami juga turun langsung ke lapangan, Mbak, inspeksi langsung terhadap berbagai prasarana dan sarana, memastikan semuanya juga sudah siap untuk melayani lonjakan penumpang ya, yang tadi sudah disebutkan meningkat sekitar 50% dibandingkan tahun yang lalu. Dan juga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan berbagai persiapan terkait skema rekayasa lalu lintas. Yang ini nanti tentu penting dilakukan ya untuk mengantisipasi pergerakan yang melonjak khususnya di jalan tol maupun juga di jalan arteri. Jadi hal-hal itu Mbak, intinya adalah koordinasi ya dan juga melihat langsung kesiapan di lapangan. Oke, baik. Tadi lonjakan diprediksi sekitar 50%, titik-titik paling rawan terjadi lonjakan arus mudik ini di mana saja, Bu Adita? Ya, jadi dari 193 juta yang menjadi potensi pergerakan itu, bisa dikatakan 56% itu terjadi di Pulau Jawa, Mbak ya. Dan ini wajar karena memang populasi terbesar kan memang ada di Pulau Jawa. Dan sebagian besar memang nantinya akan menggunakan angkutan jalan atau transportasi darat ya. Meskipun juga tentunya nanti laut, udara, dan kereta api semua juga akan digunakan, tetapi memang yang paling krusial itu di jalan. Oleh karenanya, yang menjadi pusat perhatian kami ini ada di tol, khususnya di tol Trans Jawa. Dan ruas yang paling krusial memang Cipali, karena di sini nanti akan terjadi pertemuan dengan tol Cisumdawu dari Jawa Barat, dan juga nanti Cipali masuk ke Jawa Tengah yang nantinya tentu akan menjadi persimpangan ya. Baru nanti setelah di Jawa Tengah mungkin akan lebih leluasa karena terbagi jalannya. Selain itu juga tentunya penyeberangan Merak beserta juga tol Meraknya itu sendiri. Ini karena banyak sekali dari hasil survei kami yang akan juga berjalan dari timur ke barat ke arah Sumatera. Jadi ini yang juga menjadi pusat perhatian kami. Di samping itu kalau untuk laut ini juga tentu menjadi perhatian khususnya di lokasi-lokasi yang laut itu menjadi transportasi utama ya. Seperti di Pulau Sulawesi, di Kalimantan, di Indonesia Timur, itu semua menjadi perhatian kami. Dan tidak kalah penting memang bandara. Bandara tersibuk nantinya sepertinya ada di Soekarno-Hatta ya, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Jadi ini semua menjadi fokus perhatian kami dan tentunya bersama unsur terkait kami juga sudah melakukan berbagai persiapan. Mudah-mudahan nanti semuanya siap dan bisa memberikan layanan yang baik. Baik, potensi lonjakan terbanyak di Pulau Jawa, tapi Bu Adita ini kemarin juga ada beberapa jalur mudik yang terendam banjir, salah satunya di jalur Demak. Antisipasi dari Kemenhub bagaimana? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian ya Mbak, dan juga dengan pemerintah daerah. Dalam arti bagaimana kita bisa mencarikan jalur alternatif. Jadi mulai sekarang memang dengan pemerintah daerah Jawa Tengah dan juga dengan pihak kepolisian kami sudah bekerja sama untuk mencoba mencari jalur-jalur alternatif juga bersama Kementerian PUPR yang nantinya disiapkan untuk mengantisipasi jika jalur di Demak dan di Jawa Tengah Utara khususnya ada rendaman yang mungkin tidak bisa dilewati gitu. Selain itu juga di berbagai jalan arteri maupun di jalan tol ini kami juga sudah siapkan di berbagai titik yang punya potensi banjir itu adalah pompa. Jadi begitu nanti mulai ada potensi langsung pompa diaktifkan sehingga diharapkan tidak mengganggu perjalanan secara signifikan gitu ya. Jadi itu Mbak upaya-upaya kami, di samping tentunya sosialisasi terus kepada masyarakat ya, supaya mereka tidak terjebak dalam jalur yang nantinya akan justru menuju ke genangan. Baik, langkah antisipatif sudah disiapkan, mudah-mudahan siap. Bu Adita, terkait dengan lonjakan di jalur darat tadi, mungkin kesiapan terkait rest area, apakah tahun ini juga akan ada rest area baru yang disiapkan? Ya, ada beberapa titik rest area baru, khususnya di jalur tol yang baru ya Mbak. Tahun lalu seperti Cisumdawu itu kan masih fungsional ya, dan tahun ini sudah operasional, sehingga titik rest area-nya juga tentu sudah bertambah. Juga di beberapa jalur di tol Trans Jawa itu juga ada beberapa titik rest area yang baru, juga di menuju Merak. Nah, tentunya dalam mengelola rest area ini perlu penanganan khusus ya, karena kami sadari rest area ini juga jadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan.
karena banyak masyarakat yang memaksakan diri masuk sehingga ada limpahan di bahu jalan. Nah, untuk itu kami himbau kepada masyarakat juga untuk jika penuh bisa menggunakan rest area yang ada di jalan arteri. Jadi bisa keluar dulu sebentar di tol dan istirahat di arteri, baru setelah itu masuk lagi. Daripada terjebak ya karena memaksakan diri masuk. Nah, di dalam rest area sendiri juga kita tentu ada rekayasa juga Mbak untuk alurnya dan juga memberikan maksimal waktu masuk itu 30 menit. Memang tidak mudah ya untuk memastikan mereka 30 menit, tapi ini kita upayakan dan kita sangat mengharapkan kesadaran dari seluruh unsur masyarakat juga untuk memberikan kesempatan ya kepada yang lain untuk bisa menggunakan rest area. Hal-hal itu Mbak yang kita sedang persiapkan dan tentu terus dilakukan simulasi ya bersama Kementerian PUPR dan juga operator jalan tol dan pengelola rest area. Baik, terakhir mungkin Bu Adita, kapan prediksi puncak arus mudik dan arus balik dan himbauan dari Kemenhub mungkin kapan waktu terbaik untuk melakukan perjalanan? Ya, dari survei kami diprediksi memang pergerakan itu akan mulai terjadi H-7. Jadi sudah mulai terjadi, angkanya bisa sampai 10-20 juta ya Mbak ya kalau dari hasil survei ya. Dan kemudian akan terus meningkat sampai nanti tertinggi ada di H-3. Tapi relatif hampir sama angkanya ya, tetapi yang tertinggi memang di H-3. Dan jam favorit bepergian itu dari survei itu sekitar jam 4 sampai jam 10 pagi. Jadi memang dipilih setelah sahur ya dan mungkin masih merasa fresh untuk melakukan perjalanan. Sementara untuk arus balik itu puncaknya hampir sama. Semua sepertinya memilih di H+3. Yang ini juga tentu harus menjadi perhatian khusus karena umumnya ketika balik ini masyarakat tanggalnya hampir sama. Karena mungkin cutinya kan juga berakhir sama ya. Sehingga mereka ini tidak berencana untuk melakukan perpanjangan dan kalaupun ada mungkin angkanya tidak sebesar yang ingin kembali di H+3. Jadi memang sarannya adalah perhatikan apa yang sudah kami sampaikan tadi untuk bisa bijak juga memilih waktu dan juga merencanakan perjalanan dengan baik. Nah, ini juga salah satu himbauan kami Mbak Nadia ya kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak jauh hari, terus perhatikan himbauan-himbauan pemerintah, khususnya terkait dengan tanggal-tanggal puncak dan jam puncak, supaya nanti bisa melakukan perjalanan lebih leluasa. Kalau kendaraan umum, himbauannya adalah juga mohon bisa memperhatikan juga ya jadwal, karena tentu dengan kepadatan ini bisa jadi perjalanan menuju simpul transportasi menjadi lebih panjang. Jadi itu Mbak himbauan kami dan juga tentunya persiapan diri sebaik-baiknya, khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi. Baik, hindari waktu-waktu yang rawan dan juga potensi terjadi kemacetan. Kalau bisa mudik lebih awal dan balik lebih akhir begitu ya. Terima kasih Bu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan telah bergabung di AINI Sore. Selamat malam. Pemirsa, pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza di Palestina. Sebanyak 26 prajurit TNI dikerahkan dalam misi kemanusiaan. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza di Palestina. Sebanyak 26 prajurit TNI dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Bantuan yang dikirimkan berupa payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania. Nantinya, dari Yordania, bantuan yang telah terkumpul langsung disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop. Proses penyaluran bantuan ditempuh melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules C-130C TNI AU. Misi kemanusiaan itu diproyeksikan memakan waktu 10 hari dengan rute penerbangan pesawat dari Halim Perdana Kusuma, Aceh, Myanmar, India, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Kalau payung barang itu, kalau satu Hercules ini bisa 16 koli, itu jadi seluruhnya bisa 15 ton. Jadi 15 ton sekali airdrop. Ya. Kalau PUO itu satu payung itu kurang lebih 100 kilo dia bawa bahan makanan atau perlengkapan. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Dengan pendistribusian bantuan ini, Indonesia berharap dapat meringankan beban yang dihadapi masyarakat Gaza. Dari Jakarta, salam rahmat, Indra Purnama, AINI News melaporkan.